Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dimanapun berada, insya Allah siang hari ini kita akan sama-sama belajar perihal bagaimana kemudian kita membangun jaringan dan meningkatkan omset di HNI. Ya, ini menjadi penting kalau kita bicara tentang bisnis, pasti kita bicara tentang omset. Ya, kalau bisnis konvensional kita bicaranya omset itu sama dengan penjualan. Tapi kalau kita bicara tentang HNI, omset tidak sama dengan penjualan, tapi omset itu boleh dikatakan adalah kerja kita bersama dengan tim-tim di bawah kita, ya, tim-tim yang kita rekrut, teman-teman atau mitra-mitra yang kita rekrut, yang kemudian mereka juga bekerja dan mereka memakai produk, ya, atau gampangnya kita bilang omset itu adalah kumpulan dari TP mitra-mitra kita, ya, artinya produk ini kemudian dipakai secara bersama-sama. Inilah yang dinamakan amal jama'i. Contoh kalau kita bedakan antara pedagang dengan pebisnis, ya. Kalau kita bicara secara normalnya seorang pedagang itu biasanya, saya kasih contohnya yang paling mudah adalah pedagang bakso. Pedagang bakso misalkan dalam sebulan dia bisa menjual 100 mangkok misalnya, ya, dalam sebulan dia, atau dalam sehari pedagang bakso ini bisa menjual 100 mangkok. Apakah kemudian dia dalam sehari bisa juga menjual 200 mangkok, 300 mangkok? Sudah tentu akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dia harus menambah jam kerjanya, kemudian dia harus meningkatkan juga kapasitas produksinya, dan juga kemudian dia harus bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama tentunya. Nah, berbeda dengan pebisnis. Pebisnis dia tidak bekerja sendirian. Kalau kemudian dagang bakso ini naik level dari pedagang kemudian menjadi seorang pebisnis, maka mungkin dia di tahun pertama dia menjadi seorang pedagang, tapi di tahun berikutnya dia kemudian akan menambah rombongnya menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya, ya, dan seterusnya, sehingga dalam sehari kemudian dengan banyaknya rombong yang yang bareng dengan dia berjualannya, maka insya Allah hasilnya akan meningkat. Itu adalah pebisnis, ya. Jadi bedanya antara pedagang dengan pebisnis, pedagang itu menjaga tokonya sendiri. Kalau dia kemudian dalam sebulan sakit selama seminggu, akan berkurang keuntungannya. Berbeda dengan pebisnis. Pebisnis dia akan mengajak banyak orang untuk sama-sama bekerja dengannya, ya. Kemudian jika dia tidak masuk pun sehari atau seminggu atau 2 minggu, omsetnya akan stabil, ya. Ingat, kita di HNI diajarkan untuk menjadi seorang pebisnis. Maka yang harus kita bangun mindsetnya saat ini adalah bagaimana kita menjadi pebisnis. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang paradigma sukses HNI, ya. Paradigma sukses HNI yang pertama adalah pangkat tinggi. Maka segera capai pangkat yang tinggi. Kemarin saya juga sudah menjelaskan tentang bagaimana kita mengatur jaringan, bagaimana kemudian kita merekrut, ya. Selanjutnya adalah yang penting adalah yang kedua, setelah pangkat kita tinggi, yang selanjutnya adalah omset besar, ya. Hari ini kita akan membahas tentang omset besar. Oke, baik, omset besar. Saya hapus dulu nih. Omset itu, omset di HNI, ya, diperoleh dari apa? Dari TP yang dilakukan oleh mitra-mitra yang kita rekrut. Jadi kalau misalkan mitra kita tidak rekrut, maka jika misalkan mitra kita tidak ada TP-nya, maka otomatis juga tidak ada omsetnya, ya. Jadi omset HNI itu dihitungnya dari mana? Dari TP jaringan. Misal nih, kita memiliki mitra yang kemudian mitra tersebut membuka stokis, ya. Anggap namanya si Ahmad, mitra kita. Si Ahmad ini adalah seorang SC, ya. Kemudian jual, dia hobinya jualan, ya. Ahmad ini jualan
tanpa kemudian tidak merekrut. Ahmad mitra kita, dia itu seorang SC, stokis, kemudian dia aktif jualan tanpa merekrut. Kira-kira ada nggak omsetnya buat kita? Ya, nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak merekrut, dia hanya jualan. Ya, bagusnya gimana? Bagusnya adalah dia jualan plus merekrut, dan yang direkrut ini adalah mitra-mitranya si Ahmad. Itulah yang boleh dikatakan sebagai omset. Ya, inilah yang dinamakan omset. Kita sebagai leader mendapatkan bonus itu adalah dari TP-nya Ahmad. TP-nya Ahmad dengan mitra-mitra di bawah Ahmad. Nih Ahmad nih. Ahmad ya. Ahmad seorang SM misal. Kemudian dia memiliki mitra A, B, C. Ini TP, ini TP, ini TP. TP-nya berapa? 200. Si Ahmad pun TP 200. Maka inilah yang dikatakan omset. Kalau kemudian si Ahmad yang seorang SC ini menjual ke jaringan yang lain, maka itu tidak dianggap sebagai omset. Ya, tidak dianggap sebagai omset jaringan. Itu adalah bonus hanya untuk si Ahmad saja. Ingat ya. Jadi kalau kemudian Ahmad ini seorang XC yang aktif jualan, tidak merekrut, maka bonus itu hanya untuk Ahmad. Ya, bonus penjualannya hanya untuk Ahmad. Kecuali si Ahmad merekrut A, B, C dan masing-masing ini TP, maka si Ahmad dapat, kita sebagai mentornya pun juga dapat. Ya, itu yang dimaksud dengan omset. Baik, sekarang bagaimana cara kita memperbesar omset? Tidak ada lain dan tidak ada bukan untuk memperbesar omset. Satu-satunya cara adalah dengan rekrut, ya, memperbanyak rekrut. Memperbanyak rekrut yaitu dengan cara apa? PCA. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah PCA online. Gimana caranya PCA online? PCA online silakan sebelum PCA teman-teman sekalian siapkan dulu yang pertama daftar 300 orang yang akan diprospek. Ya, ini bisa lewat sosmed seperti Facebook, IG, atau lewat aplikasi messaging, ya, aplikasi messenger application, WhatsApp, Telegram, Line, WeChat, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman saya yakin sudah punya Facebook semua. Saya yakin juga punya IG. Tinggal dilihat tuh dari list teman-teman yang punyai yang ada di Facebook, ya, yang di list friend yang ada di Facebook, dilihat siapa yang belum ada HNI-nya, di inbox satu-satu. Ya, saya yakin kalau yang sudah subscribernya atau temannya sudah 3.000 di Facebook, ini sangat mudah banget menginbox satu-satu. Assalamualaikum, apa kabar? Sudah gabung HNI belum? Udah tahu HNI enggak? Ya, nanti dari sana pasti akan ada kemudian percakapan lebih lanjut. Itu cara closing dari online. Di samping kemudian teman-teman posting di Facebook, ya, boleh copy paste miliknya teman-teman yang lain yang kiranya statusnya keren, kemudian dijadikan statusnya diri sendiri. Jangan lupa dirubah ini yang ngarang siapa di bawahnya, ya, sama nomor WA-nya berapa. Nah, ini ya cara untuk closing di Facebook adalah dengan inbox satu demi satu teman-teman yang kemudian belum tahu tentang HNI. Saya yakin yang sudah memiliki teman di Facebook lebih dari 1.000 itu sangat mudah sekali.
Nah, kemudian selanjutnya bisa disisir juga dari sisi WA. Ya. Di WA nih, ini penting di WA. Teman-teman kan saya yakin masuk grup alumni sekolah dasar mungkin ya, atau SMP, atau mungkin SMA, atau grup alumni pondok, atau mungkin grup-grup yang lainnya. Yang mungkin kita tidak harus kemudian posting tentang HNI di grup tersebut, karena kadang orang juga malas ya baca broadcast yang menurut mereka nih apa sih nggak jelas. Tapi saran saya mending dijapri satu-satu, itu lebih efektif ya. Jadi pastikan dari dua media ini, baik sosial media maupun aplikasi WA atau Telegram, teman-teman punya target sehari minimal sekurang-kurangnya 10 orang ya. Jadi kalau kita bicara dari awal Mei kemarin sampai dengan tanggal 31, 1 sampai dengan 31 Mei, berarti kalau kita istiqomah nih dalam sehari 10 orang, insya Allah kalau dikali 31 sudah 310 orang yang kita hubungi. Minimal ya di HNI ini apes-apesnya, ini jelek-jeleknya dari 310 orang ini minimal insya Allah 31 orang ini terekrut bulan ini. Ya, maka yang sudah terekrut segera masukkan room WA. Untuk apa? Untuk kita edukasi. Ya, apa yang akan kita edukasi ke mereka? Yang pertama, kita wajib mengenalkan yang namanya AFU. Ya, kemudian 5 manfaat gabung di HNI. Itu wajib kita kenalkan supaya mereka tahu. Karena jujur aja, banyak mitra-mitra kita yang baru gabung, sekedar gabung, mereka nggak tahu ternyata di HNI beli satu produk pun mereka berhak mendapatkan cashback, mereka berhak mendapatkan bonus ya. Nah, ini penting, apalagi kemudian kalau mereka tahu, oh ternyata di HNI ada royaltinya loh, kalau pakai 200 poin aja tiap bulan, maka insya Allah masuk lagi yang namanya royalti minimal 60.000. Ingat ya, royalti minimal 60.000 untuk agen yang baru gabung jika kemudian dia memakai produk HNI sekurang-kurangnya 200 poin. Oke, next selanjutnya kita akan bicara tentang omset lagi, selalu dengan omset ya. Oke, saya hapus nih. Kenapa sih kok selalu bicara tentang omset? Ya kita kan berbisnis, ya kan, namanya bisnis itu pasti ada kompensasinya. Dari mana perusahaan kemudian mau menggaji kita kalau nggak tahu omset kita berapa? Nah, luar biasanya di HNI ini sudah ada standar-standarnya. Untuk level apapun itu ada standarnya. Nah, kalau kita bicara nih orang yang mau sukses atau benar-benar mau niat bergabung di HNI, maka ayo kita kejar omset ini sesuai dengan pangkat. Kalau orang kemudian sudah mau jadi manajer ya, berarti dia sudah punya komitmen untuk berbisnis. Pastikan manajer, kita bicara manajer dulu nih. Manajer, karena semua kuncinya dari manajer. Manajer ini memiliki omset 2.000 poin. Ini sekurang-kurangnya ya. Manajer dikatakan aktif atau dikatakan sehat jika kemudian omsetnya adalah 2.000. Kalau kurang dari 2.000 maka dianggap sakit. Bagaimana kemudian strukturnya nih? Enaknya seperti apa bangunnya ya? Kita akan bicara ya. Ini manajer. Edukasi kita ke mitra-mitra adalah selalu 10 jalur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka manajer yang sehat adalah 2.000 poin. Semua dimulai dari manajer yang sehat, apapun pangkat kita saat ini. Maka kalau kita mau pangkat kita sehat, pastikan manajer-manajer yang kita rekrut, yang sudah jadi manajer di jaringan kita, memiliki omset 2.000 poin. Ya.
Bagaimana gambarnya manajer yang sehat? Mudahnya seperti ini. Manajer memiliki 10 jalur atau 10 pasar. Nah, kita ngomongnya pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana masing-masing pasar ini kemudian berkontribusi sekurang-kurangnya minimal 200 poin per jalurnya, ya. Maka ini 200, 200, 200, 200, 200, 200. Oke, ini adalah gambaran dari manajer yang sehat, ya. 200 poin ini apakah kemudian harus TP dari nomor 1 sampai dengan 10? Tidak. Tapi ini adalah jaringan atau jalur, ya. Boleh kemudian misal nih yang nomor 6 ya. Nomor 6. Di bawah nomor 6 ini ternyata ada 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang masing-masing mereka menggunakan 20 poin saja. 20. 20 dikali 10. Ini yang dimaksud dengan per jalurnya adalah 200 poin, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan amal jama'i, bekerja bersama-sama. Mereka cukup pakai saja 20 poin, 20 poin, 20 poin, 20 poin. 20 poin apa? Kalau kita breakdown, 20 poin ini misalkan 1 MHS. Ini 10 poin, ya. 1 sabun propolis. Itu 5 poin. Apalagi 1 zaitun. Itu 5 poin. Jika di total berapa? 20 poin. Maka tugas kita sebagai leader adalah mengajarkan bagaimana kemudian si manajer ini, ya, bisa merekrut. Karena semua diawali dari manajer yang sehat. Apapun pangkat kita saat ini, pastikan manajer-manajer kita sehat, ya. Maka cara mengajarkannya adalah tinggal di list nih. Nah, ini caranya nih. Sekarang teknisnya, ya. Teknisnya adalah teman-teman sekalian kemudian mencoba membuat list kebutuhan rumah tangga jika mereka tidak menggunakan produk HNI. Contoh paling mudah, ya. Contoh paling mudah. Kemarin saya sudah buat listnya, bahkan saya sudah share tadi di grup-grupnya. Saya sudah tadi share di grup-grup kebutuhan rumah tangga. Jika kemudian kita menemui satu keluarga yang kebutuhan rumah tangganya antara 700 sampai dengan 1,5 juta dalam sebulan, ya, 700.000 sampai 1,5 juta dalam sebulan, maka dia insya Allah udah bisa TP 200 poin di HNI. Kenapa? Karena setelah saya hitung-hitung, kebutuhan rumah tangga di Indonesia antara 700 sampai dengan 1,5 juta. Nah, jika kita ketemu yang seperti itu, insya Allah mudah sekali kita kemudian mengarahkan mereka untuk TP 200 poin. Maka ajarkan kepada manajer, ya, kepada manajer untuk kemudian membreakdown kebutuhan rumah tangga, ya, jika tidak menggunakan HNI. Kalau kemudian ketemu dengan rumah tangga atau satu keluarga yang rata-rata sebulan mereka pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari di sini termasuk pasta gigi, sabun, sampo, pembalut, kemudian untuk kesehatan, untuk perawatan kecantikan, termasuk untuk kebersihan lantai, kebersihan kamar mandi, dan juga sabun cuci piring, semua ada di HNI, ya. Apalagi yang berkaitan dengan kesehatan. Maka insya Allah jika ketemu satu rumah yang seperti itu, sudah pasti 200 poin tercapai. Tinggal diduplikasi, dicari lagi 10 rumah, ya, 10 keluarga atau 10 rumah yang pemakaiannya 200 poin. Nah, inilah konsep daripada hijrah. Ini yang kemudian coba kita
Ini yang kemudian coba kita kita ajarkan ke mitra-mitra kita yang sudah menjadi manajer agar mereka juga berpenghasilan ya. Jangan sampai kemudian mereka udah berniat jadi manajer tapi tidak kita bina. Kenapa? Bonusnya kok nggak naik-naik ya, karena kita yang belum menduplikasi, belum mengajarkan caranya. Ya caranya sangat mudah, Nah, kemudian yang berikutnya, ini cara yang pertama ya, untuk kemudian kita pada saat kita merekrut. Cara yang kedua, saya minta teman-teman semua ya, saya yakin sudah punya database siapa mitra-mitra yang rutin belanja, apalagi yang stokis PSD AC ya, pasti sudah punya list mitra-mitra yang aktif belanja. Itu dicek nanti di AVO, di genealogi dibuka ya. Lihat yang omset yang bulan kemarin di genealogi, diklasifikasikan. Siapa yang TP-nya, siapa mitra kita yang TP-nya kurang dari 100 ya. Siapa yang TP-nya antara 100 sampai dengan 200 poin. Siapa yang TP-nya antara 100 sampai dengan 199 poin. Kemudian siapa yang TP-nya 200, siapa yang TP-nya 200 poin. Ya. Nah, yang ini yang kurang dari 100 poin, maka diedukasi untuk naik TP-nya menjadi 200 poin, atau sekurang-kurangnya TP-nya naik menjadi 100 poin. Kenapa kok harus 100 poin? Karena kalau dia TP 100 poin ya, yang didapat bonusnya itu 2. Yang pertama adalah bonus belanja pribadi. Yang berikutnya adalah bonus prestasi grup. Ya, ini yang diperoleh. Nah, kalau yang ini nih, yang antara 100 poin sampai dengan 199, kita udah punya kan datanya, lihat data yang kemarin. Maka diedukasi supaya dia TP-nya minimal 200 poin. Kenapa kalau 200 poin ya? Supaya dia dapat 4 bonus. Dia dapatnya 4 bonus. Bonus belanja pribadi dapat, prestasi grup dapat. Nah, bonus generasi pangkat. Dan apalagi? Royalti. Lumayan kan? 200 poin ini berapa nilainya? Antara 700.000 sampai dengan 1,5 juta. Jadi jika bertemu keluarga yang seperti itu pemakaiannya, itu cocok banget. Udah pas gabung di HNI ya. Selanjutnya yang 200 poin. Nah, 200 poin ini saya sarankan untuk mulai belajar 600 poin. Kenapa? Karena semuanya didapat plus. Nah, plus nih, yang 600 poin ini royaltinya dikali 3 kali dapatnya ya, 3 kali lipat royaltinya dapat. Kemudian dia berhak mengikuti, yang 600 poin ini berhak mengikuti promo marketing. Apa sih promo marketing HNI? Ya, tour jalan-jalan ke pabrik HNI ya. Kemudian ada juga yang gratis tiket untuk ikut pelatihan. Tapi saat ini kita nggak bicara pelatihan dulu karena kondisi kita masih COVID ya. Baik, saya kira bisa dipahami ya. Manajer 2000 poin ini adalah basic caranya. Maka semua diawali dari manajer. Kalau manajernya kemudian sehat, semua manajer di bawah kita atau di jaringan kita sehat, maka omset kita pun juga sehat. Coba kita buktikan ya. Manajer 2000 poin. SM yang sehat itu adalah 6000 poin. Kalau kita bicara struktur dari SM kan begini nih. SM itu punya berapa? 3 manajer kan.
untuk dapat 6.000 poin berarti manajernya harus sehat. Masing-masing berapa? 2.000, 2.000, 2.000. Maka selalu saya ulang-ulang, semua diawali dari manajer yang sehat. Bagaimana kita mengajak teman-teman manajer kita, mengcoaching mereka agar mereka menjadi manajer yang sehat. Tapi tidak berhenti di manajer, mereka juga harus segera jadi executive director. Ya, kita buktikan sekarang. Manajer harus memiliki 2.000 poin. SM itu secara struktur memiliki 3 manajer. Maka omset sehatnya berapa? 3 dikali 2.000 sama dengan 6.000 poin. Kalau di bawah 6.000 berarti masih sakit. Berapa bonus SM yang sehat? Sekurang-kurangnya adalah antara 1 juta sampai dengan 1,5 juta. Jika sehat, ya, jika sehat. EM ini secara struktur memiliki berapa? 6 manajer. Berarti 6 dikali 2.000. Berapa bonus dari EM yang sehat? Sekurang-kurangnya adalah antara 2,5 juta sampai dengan 3,5. Ya, itu EM yang sehat. Oke, next selanjutnya. Direktur itu memiliki 2 SM. Berarti kalau 2 SM berapa? 6 kali 2, 12.000 poin plus memiliki 4 M. 2.000 dikali 4, 8.000. Maka SM yang sehat adalah, D yang sehat adalah 20.000 poin. Berapa bonus dari D yang sehat? Sekurang-kurangnya sudah mulai masuk di angka 4 juta. Ini D sudah mulai menarik gitu loh. Kenapa? Karena sudah lebih dari gaji pegawai negeri golongan 3. Nih. Ya. Oke. Selanjutnya SD. Kita bicara SD ya. SD ini memiliki 4 SM. 1 SM itu nilainya yang sehat 6.000 dikali 4 berarti 24.000. 6.000 dikali 4, 24.000. Tambah masih ada 2 manajernya. Ya. Berarti berapa? 2.000 kali 2. Ya, 4.000. Maka SD yang sehat sekurang-kurangnya adalah 28.000 poin. Berapa bonusnya? Sudah masuk angka 5 sampai dengan 6 juta kurang lebihnya ya. Oke, ini sehat nih. Nah, sekarang kita bicara ED. ED memiliki 6 SM. 6 SM. Berarti sama dengan berapa? SM 6.000 kali 4, 6.000 kali 6 sama dengan 36.000 poin dengan bonus minimal di angka, ya. Inilah yang dikatakan dengan omset yang besar. Maka semakin besar omset, semakin besar juga bonus kita, ya. Nah, bagaimana kemudian jika saya seorang M, seorang manajer, ya, seorang manajer, tapi saya memiliki poin grup sampai 36.000. Besar nggak dapatnya? Mohon maaf, kecil banget ya. Kecil banget. Walaupun mungkin lebih besar daripada M yang lainnya. Kenapa? Karena harus diketahui, walaupun dia seorang manajer dengan poin grup sebesar 36.000, ya, ingat ya, dia untuk bonus generasi pangkat, ya, saya gambarkan dulu nih biar enak gitu nih. Manajer
manajer 2000 memiliki omset 36.000. Bonus besar atau kecil, kan itu jadi pertanyaan. Karena tadi berarti omset saya harus besar dong. Benar, omset besar, tapi sesuaikan juga dengan pangkat ya. Kenapa demikian? Saya kasih tahu rahasianya. Di HNI ada namanya bonus generasi pangkat ya. Ini M nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Di total poin grupnya 36.000. Keren. Dia memiliki kedalaman jaringan. Ini ada A, B, C, D, E, misal aja ya, F. Ini juga ada A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kenapa kok nggak bisa besar? Karena yang namanya manajer ini ya, syaratnya dia hanya cuman mendapatkan bonus sampai generasi ketiga. 1, 2, 3. Cuman sampai sini aja dia dapatnya. Sebesar apapun omsetnya dia hanya dapat bonus sampai kedalaman ketiga. Kalau ED sampai dengan ke-6. Sampai bawah ya. Saya nggak bisa nulisnya sampai bawah. Ya. Maka tidak cukup omset yang besar, harus diimbangi dengan pangkat yang besar. Demikian juga sebaliknya, tidak cukup pangkat yang besar. Ya, misal ED. ED, pangkat sudah ED, Executive Director. Tapi omsetnya hanya 9.000. Sementara yang disyaratkan oleh perusahaan adalah berapa ED? 36.000 untuk mendapatkan bonus sekurang-kurangnya 7 juta. Ya. Kalau 9.000 apa mungkin dapat 7 juta? Nggak mungkin. Maka ini yang dinamakan pangkat jenderal, gajinya kopral. Ini 9.000. Jika misalkan hanya 9.000, kurang lebih bonusnya kurang lebih ya nggak sampai 2 juta lah. Kecil banget. Maka di HNI ini memang kita diminta untuk bekerja, bukan kemudian duduk manis diam dapat duit, nggak ada ya. Bekerja, membina. Ada lagi contoh ED secara struktur 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, secara struktur. Total poin grup misalkan 36.000 misal ya, tapi 36.000 nya hanya satu di sini aja. Atau gampangnya gini deh, bingung ntar ya. Oke, gini aja, 36.000. Yang ini 0, 0, 0, 0, 0. Apakah ini kemudian mendapatkan 7 juta? No. Ya. Tidak boleh seorang leader itu bergantung hanya satu orang. Yang kalau seperti ini berarti yang maju hanya ini. Yang ini enak dong. Ya kan, cuma ngurus satu orang aja. Sementara mintanya HNI semua dikerjakan. Jangan si A aja, si B juga dibantu, C, D, E, F. Makanya kenapa kok para mentor tuh selalu, kamu jadwalmu hari ini di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Kenapa? Karena mentor pun juga ingin yang ini bonusnya naik, yang ini naik, yang ini naik, yang ini naik, bonusnya yang ini naik. Jadi nggak bisa bergantung pada satu. Maka di HNI ini dipaksa minimal, ya, minimal teman-teman sekalian itu ya
bekerja dengan minimal sekurang-kurangnya adalah 6 orang. Si A, B, C, D, E, F. Maka dari sekarang disusun kalau kita mau sukses. Maka kita buat jadwalnya. Dengan A, jadwalnya Senin, pembinaannya. B, Selasa. C, Rabu. D, Kamis. E, Jumat. F, Sabtu. Ahad. Konsolidasi, ketemu semua. Ya, dibuat jadwalnya. Bagaimana sih jaringan A, ya, ini kemudian bisa menghasilkan dari sekarang ya, di setting. Bagaimana sih jaringan A ini bisa 6.000, ini bisa 6.000, ini 6.000, ini 6.000, ini 6.000, ini 6.000. Syukur-syukur kalau semuanya lebih. Ini menjadi 10.000, 10.000, 10.000. Waduh, keren banget. Bonusnya udah 2 kali lipat, ya. Maka teman-teman nggak usah risau di HNI. Kalau misalkan nih, ya, saya kasih gambaran lagi. Si A nggak semangat, jangan dihiraukan. Cari yang semangat di bawahnya. Mungkin dia punya mitra namanya Ahmad, atau di sini Arif, atau di sini Hamid, atau kemudian di bawahnya ini ada namanya Ali, ya, ada kemudian yang namanya Sarif. Siapa yang semangat itu yang kemudian kita bantu. Kenapa? Karena bisa jadi dari bawah-bawah inilah kemudian naik menjadi, di sini naik menjadi 6.000 poin. Yang penting di bawah teman-teman kita ini semuanya TP, pakai produk. Itu yang dinilai, bukan mereka jualan produk apalagi ke orang lain. Mereka jualan untungnya buat diri mereka sendiri, bukan buat mentornya, ya. Itu yang paling penting. Maka cari siapa di bawah-bawahnya lagi yang semangat. Jangan kita kemudian tidak ikut semangat melihat mitra kita tidak semangat. Itu sesuatu yang salah, ya. Harusnya kita yang tetap semangat. Begitu memang dia futur, biarkan kita cari yang lain. Rekrut lagi, ya. Baik teman-teman, ya. Saya tidak menganjurkan teman-teman kemudian yang saat ini mungkin pangkatnya M, ya, kemudian naik jadi SM. Jangan berpikirnya seperti itu. Tapi bagaimana dari M langsung naiknya jadi ED, langsung melompat, ya. Banyak kejadian di HNI naiknya itu akselerasi dari M, ya, kemudian naiknya jadi EM langsung ED. Banyak yang seperti ini tanpa kemudian mengikuti tingkatan D, SD, ya, atau SM, EM, D. Maka dari M, EM, ED. Maka dari awal selalu saya katakan, pada saat mau berbisnis di HNI, langsung bangun 10 jalur. Saya ulang-ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Dari 10 ini, dari 10 jalur yang sudah kita bangun, 6 diantaranya minimal di awal mereka menjadi SM, ya. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 SM, di mana masing-masing SM memiliki 3 manajer. Ya, dan seterusnya sampai sini, ya. Sampai sini maka rumusnya adalah ED sama dengan 6 SM sama dengan 18 M. Bapak Ibu sekalian, fokusnya di sini, di level kedua, ya. Fokusnya di level kedua. Ada 18 M
yang mana masing-masing M ini minimal 2000. Tugas bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah mencari 18M yang qualified. Hanya butuh 18 orang yang kemudian mau bekerja sama dengan kita. Ingat, untuk mencari orang yang berkualitas ini ibarat kita mencari jarum di dalam jerami, ya. Tidak mungkin kemudian kita menemukan emas itu di atas hamparan bumi. Emas itu harus digali. Sama seperti teman-teman kemudian menggali ke bawah. Mana nih mitra yang aktif di bawah? Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya di genealogi. Siapa mitra-mitra yang sudah TP 200 dikumpulkan sendiri, ya. Itu yang dibina. Siapa yang masih kurang dari 200 poin dikumpulkan, diedukasi supaya minimal 200 poin. Siapa yang masih kurang dari 100 poin sama dibina, di-upgrade, dikasih tahu bahwasannya kalau mereka belanja di HNI 800.000 sebulan ada cashbacknya minimal 60.000, daripada mereka belanja di luar 800.000 nggak dapat cashback, tidak dapat royalti. Di HNI mereka dihargai, apalagi ini produk miliknya Muslim, ya. Ini semua berawal dari manajer. Pastikan manajer itu minimal 2000 poin, maka insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu akan mendapatkan omset sehat, ya. Ini permulaannya. Baik, materi tentang omset sehat sekian dari saya. Insya Allah lusa kita akan lanjutkan dengan materi lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.